Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Oke, teman-teman, kita melihat market dalam 24 jam terakhir itu cenderung terkoreksi. Sebenarnya senario yang kemarin sudah kita sempat bahas itu sepertinya sudah terjadi. Oke, sudah sesuai dengan senario yang kita kemarin sampaikan dan kita bakalan bahas kira-kira apa yang kita bisa expect berikutnya. Dan juga ada beberapa data on-chain yang menurut saya cukup menarik yang pengen saya bahas di video hari ini. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,13 triliun dolar atau turun sekitar 1,41%. Nah, di top 10 coin juga rata-rata dalam keadaan merah. Satu-satunya yang hijau itu Polygon Matic, menjadikan dia sebagai top performer. Walaupun kenaikannya itu tipis sekali guys, hanya 0,1%. Sisanya itu merah, walaupun merahnya yang nggak terlalu signifikan juga, hanya sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Jadi kita bisa kategorikan dalam 24 jam terakhir sebenarnya market cenderung sideways sedikit terkoreksi. Begitu ya, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk aja ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, ini judulnya Bitcoin Hodlers Excited Capitulation Above 20K, New Metric Hints. Jadi ini adalah sebuah data on-chain yang dinamai Long-Term Holder Spending and Profitability. Di mana data on-chain ini sebelum-sebelumnya selalu berhasil gitu untuk mengkategorikan sebuah fase di Bitcoin. Nah, di sini ada penjelasan jelasnya. Ketika kita melihat berwarna merah, itu berarti kita di fase kapitulasi. Kemudian berwarna orange itu fase transisi. Warna kuning itu fase equilibrium. Kemudian yang fase terakhir adalah tentunya fase euforia. Oke, dan setiap kali kita masuk ke bear market, tentunya ketika kita menemukan bottom bear market, itu biasanya diakhiri dengan yang namanya fase kapitulasi. Dan itu yang tentunya masih menjadi pertanyaan semua orang sekarang. Apakah benar bahwa kita melihat cycle kali ini sudah menemukan bottom bear market dan kita sudah melalui fase kapitulasi? Tapi kalau kita lihat berdasarkan data di sini, menurut long-term holder spending dan profitability, kita sudah ketemu dengan fase kapitulasi. Kalau kalian perhatikan di beberapa cycle sebelumnya, ketika kita ketemu dengan bottom bear market, itu kita melihat ada berwarna merah di sini, menandakan fase kapitulasi. Kemudian ketika rally pertama terjadi, biasanya kita masuk ke fase kedua, yaitu adalah fase transisi. Setelah fase transisi, baru fase equilibrium, dan yang terakhir adalah fase euforia, ketika kita kemungkinan besar sudah mencapai ke all-time high yang baru. Cycle berikutnya juga sama. Kali ini fase kapitulasinya jauh lebih tebal daripada yang terjadi di tahun 2015. Sampai pada akhirnya kita mampu ketemu juga dengan bottom bear market pada saat itu. Dan ketika kita mendapatkan rally pertama, kita juga kemudian mendapatkan ada masa transisi. Dan tidak lama kemudian kita masuk ke fase equilibrium. Dan menariknya di cycle sebelumnya, kita juga mendapatkan fase kapitulasi kedua. Tapi ini disebabkan oleh Black Swan event, sekali lagi oleh COVID-19, yang menyebabkan kita sekejap itu mendapatkan fase kapitulasi, tapi pada akhirnya kita segera langsung rebound dan kembali masuk ke fase equilibrium. Sebelum pada akhirnya di awal tahun 2021 kita masuk ke fase euforia. Dan kalau misalnya kita lihat datanya sekarang, di pertengahan bulan Juli kemarin, kita juga menurut data ini sudah masuk ke fase kapitulasi. Dan kita juga mendapatkan 2 kali fase kapitulasi. Kali ini Black Swan event-nya itu disebabkan oleh kasus FTX kemarin, teman-teman. Oke, dan kali ini untuk pertama kalinya kita mendapatkan ada yang berwarna sedikit ke orange. Yang bisa jadi berarti kita sekarang sudah masuk ke fase transisi. Jika memang kita tidak akan kembali mendapatkan fase kapitulasi berikutnya yang bisa saja disebabkan oleh sebuah Black Swan event, maka harusnya sekali lagi ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di awal sebuah bull cycle atau bull market, kalian sebutnya yang mana aja terserah. Dan kita sekarang harusnya sedang menuju ke fase equilibrium. Yang pastinya kita belum masuk ke fase euforia, teman-teman. Karena sekali lagi, biasanya ketika kita masuk ke fase euforia, itu adalah ketika kita sudah membuat all-time high yang baru, atau at least sudah mendekati all-time high sebelumnya. Begitu ya. Jadi ini adalah data pertama yang mau saya sampaikan ke kalian. Kemudian yang kedua juga,
ini mungkin sebagian dari kalian juga sudah pernah lihat, tapi saya pengen ingatkan kembali teman-teman bahwa kita sudah tidak lama lagi akan kembali menghadapi event halving, yaitu adalah di pertengahan tahun 2024, which is nggak lama lagi dari sekarang. Dan yang perlu kalian ketahui adalah bahwa setiap 4 tahun sekali ketika halving, itu penurunan yang terjadi di reward para penambang itu signifikan. Dan yang sudah berhasil ditambang Bitcoin yang sekarang itu sudah ada kurang lebih 92%, teman-teman. Atau kalau dijumlahkan secara nominal itu 19.245.759 Bitcoin. Dan sampai kapanpun Bitcoin itu hanya akan maksimal di 21 juta Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, maka sampai akhir di mungkin tahun 2140 pun, ketika mungkin Bitcoin terakhir bakalan tertambang, itu cuma ada total 80% lagi penambahan. Oke, sekarang sudah 92%, dan hanya tersisa kurang lebih tidak sampai 2 juta Bitcoin lagi. Dan kalian bisa bayangkan ketika misalnya adopsi massal itu terjadi, gitu ya, sedangkan kita nggak bisa ngeprint Bitcoin yang baru, selalu sama supply-nya, sudah fix, tidak bisa diganggu-gugat, maka itu akan tercermin di harganya, teman-teman. Ketika supply mulai langka, mulai sulit untuk ditambang, bukan sulit dalam artian secara fisik sulit untuk ditambang, tapi karena memang rewards-nya sekarang selalu kepotong, alias semakin sedikit supply yang mampu dihasilkan, maka harusnya itu akan berpengaruh baik ke harga Bitcoin. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman memang seorang investor gitu ya, minimal lah teman-teman harus hold sampai lewat dari halving 2024 nanti. Atau lebih baik lagi tentunya kalian lebih long term lagi, tunggu halving 2028 atau 2032. Yang mungkin pada saat itu harga Bitcoin ya saya nggak bisa nebak lagi di harga berapa gitu teman-teman. Tetapi yang pasti menurut saya kalau kita udah di halving 2028 atau bahkan 2032, harusnya Bitcoin sudah bermain di 6 digit teman-teman, atau sudah ratusan ribu dolar. Tentunya tidak ada garansi, tetapi kalau misalnya kita memang selalu mengulangi cycle seperti yang sebelum-sebelumnya, maka harusnya kita sudah bermain di 6 digit. Tapi menurut teman-teman bagaimana? Apakah menurut kalian di tahun 2032 kita masih akan melihat Bitcoin itu di bawah harga 100.000, atau menurut kalian berapa nih kira-kira? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga dari Fidelity Investment, gitu ya, katanya Bitcoin is a unique assets because it has both the supply characteristic of gold and the adoption curve of a disruptive technology. Jadi menurut direktur dari Fidelity, dia menyatakan Bitcoin adalah sebuah aset yang sangat unik karena dia mempunyai karakteristik supply yang mirip dengan emas, tetapi adoption curve-nya mirip dengan teknologi yang disruptif. Contohnya seperti internet, handphone, gitu ya. Itu adalah teknologi yang disruptif. Yang pergerakannya atau perkembangannya itu sangat cepat, gitu ya. Tingkat adopsinya juga sangat kencang, sehingga menjadikan Direktur Fidelity beranggapan bahwa Bitcoin adalah sebuah aset yang unik. Lagi-lagi tambahan, orang-orang yang tentunya otaknya jauh lebih pintar dari saya at least gitu, merasa bahwa Bitcoin adalah aset yang unik. Dan beberapa lainnya tentunya yang merasa Bitcoin harusnya merupakan aset yang bakalan bisa kita hold sampai jangka panjang. Itu kembali memberikan saya suntikan confidence gitu teman-teman untuk terus-menerus melakukan akumulasi Bitcoin. Dan ya at least lah sampai ke all time high yang baru kita akan lakukan distribusi lagi. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini. Sebelum kita masuk ke chart, untuk teman-teman yang sedang mencari sebuah exchange untuk dapat trading, mungkin Fairdesk bisa menjadi salah satu pilihannya. Karena di sini teman-teman akan disediakan berbagai fitur yang mungkin tidak kalian temukan di tempat lainnya. Untuk di sini kalian bisa lakukan futures tentunya. Ini untuk leverage-nya bisa maksimal sampai 125. Jadi mungkin ini agak jarang kalian temukan gitu ya. Kemudian kalian juga bisa lakukan copy trading di sini. Tentunya juga bisa spot,
Dan di sini juga ada Arena V2, di mana di sini mirip dengan options. Saya pribadi sebenarnya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan hal ini, tapi sisanya mungkin bisa kalian manfaatkan di sini. Oke, dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba trading di Fairdesk, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian berkesempatan menangkan reward hingga ribuan dolar. So, kita langsung sekarang masuk aja ke chart. Oke, teman-teman yang ada nonton video saya kemarin, harusnya sedikit banyak tahu outlook yang saya berikan di video kemarin. Saya sampaikan teman-teman bahwa di 15 minute chart sebenarnya kemarin kita itu mendapatkan ada potensial bear flag. Sehingga yang saya expect terjadi berikutnya adalah Bitcoin akan melanjutkan penurunan minimal kembali ke sekitaran area trendline di sini. Oke, dan ketika kita nyampe ke area di sini, tidak ada reaksi sama sekali dari para buyers. Dan pada akhirnya kita kembali jebol di bawah area ini, dan saya sudah sampaikan juga di video kemarin, apabila kita sampai kembali di bawah area trendline di sini, maka kita bisa saja mencari sell setup apabila kita dikasih ada bearish continuation pattern. Jika teman-teman perhatikan di sini, ini adalah bear flag berikutnya yang tercipta. Walaupun ini sedikit mungkin tidak rapi, tetapi in the end of the day ini adalah sebuah bear flag. Kalau misalnya teman-teman jeli, ya walaupun mungkin sebagian besar tidak bakalan dapat ya teman-teman, karena ini terjadi itu subuh. Dan kita breakdown, ini harusnya adalah setup dan konfirmasi bagi kalian, dan ini adalah peluang untuk short. Nah, kalau misalnya memang tidak dikasih, bukan tidak dikasih, maksudnya kalau misalnya teman-teman memang tidak sempat masuk ke arah short di sini, maka untuk sekarang ya saya tidak lagi menyarankan teman-teman untuk melakukan hal tersebut. Ya walaupun saya secara pribadi sekali lagi merasa apabila kita sampai sudah kembali reclaim di bawah area trendline di sini, maka chance-nya lebih besar menurut saya adalah bahwa sekarang kita akan mencoba untuk kembali membuat wave ketiga ke bawah. Oke, untuk memperkuat probability bahwa hal ini akan terjadi, maka di pertengahan jalan yang perlu kita lihat adalah hal-hal semacam ini. Kita sell off, kemudian ada bearish continuation yang lebih besar daripada yang kita lihat di sini. Katakanlah contohnya seperti ini. Dan ini akan menandakan bahwa Bitcoin akan melanjutkan penurunannya. Nah, jika kita kembali melihat ada bearish continuation seperti ini tercipta, maka itu bisa menjadi short setup berikutnya untuk teman-teman semua. Tetapi kalau misalnya untuk sekarang, saya tidak menyarankan teman-teman untuk kembali sell. Kalau yang kemarin sempat sell di sekitaran area di sini, saya sarankan secepatnya untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry, dan tunggulah clue berikutnya lagi dari market. Oke, kalau misalnya kalian sudah merasa profitnya sudah cukup, katakanlah kalian sudah dapat 1:2, ya silakan kalau mau take profit sebagian juga boleh. Tapi kalau misalnya kalian merasa pengen hold sampai ke area lower low baru di sini, atau minimal lah teman-teman menargetkan ke area trendline di sini. Ini adalah tahanan terakhir gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin akan lanjut drop, ini tahanan terakhir. Kalau ini kita jebol, menurut saya hampir 70 atau 80% kita pasti akan menuju ke area trendline lagi di sini. Which is sebenarnya ini adalah berita baik harusnya untuk teman-teman yang sedang mencari peluang untuk long. Karena dari sini lagi kita harusnya akan bisa mencari peluang untuk swing long, teman-teman. Oke, tapi untuk sekarang tentunya itu belum saatnya. Terlebih lagi kalau misalnya kita sampai mampu untuk sekejap misalnya menyentuh ke area trendline di sini dan kemudian naik membuat inverse head and shoulder. Ini lagi-lagi akan menjadi sebuah setup yang sangat menarik untuk teman-teman yang mencari peluang untuk long. Dan ini secara risk and reward harusnya bakalan jauh lebih baik. Minimal kita akan menargetkan ke area trendline. Kalau ini jebol, kita bisa menargetkan ke sekitaran area trendline kedua. Ini jebol lagi, jackpot. Harusnya kita bakalan melihat Bitcoin untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, jadi kalau untuk short term banget sekarang, saya pribadi sekarang belum bisa memberikan clue tentang apa yang mempunyai, tentang kira-kira pergerakan selanjutnya yang lebih probability yang lebih tinggi terjadi yang mana. Kalau sebelumnya kita mendapatkan ada clue berupa bearish flag di sini, sehingga saya bisa sampaikan ke teman-teman bahwa kita akan melanjutkan koreksi. Itu probability yang lebih tinggi dan itu benar terjadi. Dan walaupun kita tidak mendapatkan reaksi sama sekali dari buyers di sini. Nah, kita kembali break di bawah trendline yang sekali lagi juga saya sampaikan adalah peluang untuk teman-teman mencari peluang untuk short.
Oke, jadi untuk sekarang kita ngapain gitu kalau misalnya kita belum tahu apa yang bakalan dilakukan oleh market berikutnya. Belum ada clue berikutnya toh. Selain yang terakhir adalah bear flag di sini, yang kalau misalnya sudah teman-teman manfaatkan ya sudah. Antara kalian sudah take profit sebagian atau kalian geser stop loss-nya ke arah entry. Tapi yang lagi mau cari setup baru, bagi saya untuk sekarang belum ada gitu. Dan saya perlu lagi clue berikutnya, clue baru dari market tentang apa yang pengen mereka lakukan berikutnya, gitu ya. Karena kita juga nggak boleh menutup kemungkinan, teman-teman, walaupun dengan adanya hal ini, dengan adanya reclaim di bawah area trend di sini, maka saya merasa harusnya kita akan kembali minimal ngeretest ke area low terakhir di sini, minimal ya, teman-teman. Atau bahkan akan kembali break di bawah dan membuat lower low baru. Menurut saya ini chance-nya lebih besar, tapi kan pasti masih ada kemungkinan bahwa ada probabilitas juga bahwa ini adalah sebuah fake out saja dan kita akan kembali naik ke atas atau bahkan menjebol ke atas. Maka dari itu, untuk mengantisipasi senario ini yang terjadi, maka kita tidak boleh sembarangan untuk short, teman-teman. Sebelum ada setup yang menunjukkan bahwa kita akan melanjutkan penurunan. Yang pertama sudah kita lihat di sini, yang kedua bisa saja akan dibuat semacam bearish continuation yang lebih besar, seperti mungkin modelnya seperti ini. Dan dari sini mungkin teman-teman baru bisa manfaatkan lagi untuk short setup berikutnya. Tapi kalau untuk sekarang, saya rasa ini waktunya untuk wait and see terlebih dahulu. Toh sebenarnya volume di market itu tidak terlalu kencang. Kalau untuk teman-teman yang merupakan swing trader, sebenarnya ini bukan kondisi yang ideal untuk trading. Karena sebenarnya kalau kalian perhatikan dari bulan April kemarin sampai sekarang, itu kita hanya bergerak di range kurang lebih 15%, teman-teman. Antara 31.000 dengan area 26.000. Oke, cenderung sideways di sekitaran area tersebut. Bolak-balik di sekitaran area tersebut. Dan ini mungkin jatuhnya lebih banyak setup untuk para day trader ataupun scalper gitu ya. Kalau swing mungkin antara kita harus nunggu dia untuk kembali ke sekitaran area range sini untuk mencari peluang untuk long, atau kita breakout di atas dan membuat breakout dari kedua trendan di sini. Ini juga adalah peluang bagi saya untuk mencari peluang untuk swing long. Oke. Kalau untuk swing short gimana kok? Swing short itu mungkin baru bisa kita dapatkan kalau teman-teman kita menjebol di bawah trendan di sini dan membuat bearish continuation pattern. Ini mungkin teman-teman bisa manfaatkan untuk short, untuk swing gitu ya. Dan menargetkan mungkin ke sekitaran area 20.000 minimal sebagai area pertama support. Ini jebol, saya rasa kita akan kembali ke area low terakhir di sekitaran 15 ribuan. Ini jebol, next target 12.000 sampai 10.000. Oke, jadi nanti kita sekali lagi, jangan mencoba untuk mendahului market, biarkan market kasih kita clue berikutnya tentang apa yang mereka akan lakukan, baru dari sana kita akan cari setup berikutnya. So, itu aja yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.